Halo sahabat-sahabat semua dimanapun berada saat ini, sahabat YouTuber dan sahabat VTuber, orang yang menjalankan VTube. Saya kembali menjumpai Anda di dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya bersemangat teman-teman karena saya tahu Anda adalah orang-orang bersemangat. Kalau kita tidak punya semangat dalam kehidupan ini, kita akan menjadi orang yang pesimis, kita menjadi orang yang tidak bergairah dalam kehidupan ini. Tapi saya percaya bahwa teman-teman semua yang melihat video ini adalah orang-orang yang bersemangat dalam hidup. Doa saya adalah Anda kuat, Anda sehat, Anda sukses, dilindungi dari virus corona, dan kalau Anda terdampak saat ini engkau akan sembuh dan dipulihkan. Amin. Bagi teman-teman yang pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe di bawah video yang Anda nonton. Jangan lupa untuk menekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video, Anda mendapatkan notifikasinya teman-teman. Terima kasih. Video ini membahas tentang hal-hal yang sangat penting, pengalaman-pengalaman pribadi, dan juga memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Dan jika ini bermanfaat, Anda bisa men-share kepada teman-teman Anda, khususnya para VTuber, agar para VTuber pemula bisa mengetahui hal-hal yang baru tentang VTube, dan haters lebih gemetar dan bisa punah. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan mereview satu video ya dari Ketua Satgas SWI, yaitu Pak Tongan Lumban Tobing ya. Saya banyak mendapat chat dari teman-teman di luar sana, dibilang gimana Bang Dema, coba review ya yang disampaikan oleh Ketua Satgas SWI. Saya sudah membahas kemarin ya. Saya sudah sempat membahas juga pada video saya yang kemarin, tapi kali ini saya akan memperjelas kepada teman-teman semua sebenarnya VTube itu apakah sudah resmi, apakah belum resmi, atau masih ilegal, atau bagaimana keberadaannya di Indonesia. Karena sudah terlanjur banyak orang yang dibuat berhasil ya. Saya mau join ya, mungkin Anda bertanya seperti itu, tapi saya masih ragu. Nah, begini teman-teman, saya pinjam kalimat dari orang tua di sebelah. Nah, gini teman-teman, yang kemarin saya mendengarkan video daripada dalam bentuk audio daripada Ketua Satgas SWI, Bapak Tongan Lumban Tobing. Dia berbicara dengan seorang, mungkin menelpon ya, dan dia menyampaikan seperti ini teman-teman, garis besarnya begini. Pada bulan Juni-Juli VTube dinyatakan ilegal. Karena apa? Ya wajar lah, masih baru, ya kan? Masih baru muncul di Indonesia. Kemudian dia menyampaikan kepada masyarakat bahwa hati-hati terhadap VTube karena bisa merugikan. Hati-hatinya kenapa? Hati-hati itu karena bisa merugikan orang atau masyarakat. Maka pada saat itu mereka menyampaikan bahwa VTube masuk dalam daftar entitas yang diwaspadai. Kemudian kita dapat izin Kominfo saat itu pada bulan Maret. Nah, cuma kan perusahaan akan terus melakukan pembenahan dalam berkaitan dengan perizinannya teman-teman. Karena yang dikerjakan ini sebenarnya tidak seperti itu ya. Ya wajarlah dari pemerintah bisa beranggapan seperti itu. Kemudian pada bulan 11 kemarin, karena VTube ini perusahaan membenahi terus perizinannya teman-teman, VTube jalan terus juga mengajak member, maka tidak bisa dielak lagi bahwa VTube ini banyak membantu dan menolong masyarakat. Dan pada bulan 11 kemarin kita dapat izin OSS, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ketua daripada Satgas kepada yang si penelpon itu di dalam audio itu. Dia mengatakan bahwa VTube itu kita sudah dapat izin dari OSS. Nah, kan saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa Ketua Satgas adalah suatu pribadi yang tidak bisa mengetahui semua ketika Anda menanyakan itu. Jangankan itu, saya saja contohnya ya, di dalam satu organisasi ini ya, saya menangani satu lembaga kursus, dan saya banyak beberapa teman di dalam kantor itu. Ketika ada orang datang bertanya ke teman-teman saya, mereka tidak sepenuhnya mengetahui bahwa memang ada tempat kursus. Jadi dia akan bertanya, oh ada ya, nanti hubungi sama ya saya maksudnya. Itu dalam lingkup yang terkecil ya, satu kantor. Ya contoh-contohnya lah, kita pergi bertanya di suatu kantor, masing-masing punya bagian, tidak semua akan mengetahui hal itu.
Nah, ini di Indonesia, bro. Kalau kalian bertanya ke OJK, dia akan lama untuk membalas. Dia akan mencari tahu dulu info. Karena OJK tidak ready langsung, oh ini izinnya. Tidak. Dia hanya mencari info dulu. Dan dia akan mengarahkan untuk ke SWI. Waktu kalian tanya ke SWI, SWI akan bertanya. Dia akan bertanya juga. Dia akan bertanya, kemudian menunggu informasi dari orang-orang berwenang atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyampaikan informasi bahwa ini sudah legal. Nah, seperti itu. Kan saya sudah bilang bahwa dia adalah pribadi. Dan buktinya, kalau Anda mendengarkan audio itu, seperti ini. Bahwa VTube sudah ada izinnya, diterbitkan oleh OSS. Yang saya selalu bilang kan. OSS yang terbitkan, tetapi dipelintir oleh orang tua yang ada ubannya. Yang dia tekankan adalah INSW, yang seolah-olah katanya VTube dapat izin trading. Tetapi ketua Satgas mengatakan bahwa kami sudah dapat surat bahwa izinnya itu dibuat oleh OSS, ya, yang selalu saya bilang, yang haters belum percaya. OSS itu adalah satu lembaga pemerintah non kementerian di bawahi Menteri Keuangan. Dia menerbitkan izin atas nama menteri dan untuk menteri dan atas nama pimpinan dan gubernur, wali kota, bupati, pimpinan-pimpinan daerah, itu sah perizinannya bisa beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Itulah OSS. Nah, makanya juga kalau Anda mendengarkan perbincangan di audio itu Kepala Satgas SWI, dia juga mengatakan, tapi kami sudah dapat info. Nah, karena itu tadi saya bilang, mereka juga adalah pribadi yang tidak bisa tahu semuanya. Nanti diberikan info baru dicek. Nah, tapi kan faktanya VTube sudah dapat izin dari OSS, teman-teman. Seperti yang selalu saya bahas pada video saya. Bukan dari OJK, karena tidak ada kaitannya. VTube bukan lembaga jasa keuangan seperti yang disampaikan oleh Satgas, bahwa VTube ini tidak menampung uang. Kenapa kita menyampaikan kepada masyarakat hati-hati? Karena supaya masyarakat tidak dirugikan, tidak ada membayar uang. Kalau Anda membayar uang itu waspada. Tetapi dikatakan VTube ini adalah bukan satu ponzi, tetapi ini adalah inovasi. Kalau satu inovasi pasti kita harus dukung, karena ini bisa memberikan sumbangsi atau mengangkat perekonomian masyarakat dan juga membantu ya pemasukan negara. Dari mana? Dari pajak-pajak itu. Waktu ada transaksi keuangan di bank, ada kan pajaknya, bro. Iya kan? Jadi ketua SOE mengatakan bahwa ini bukan ponzi. Coba dengar sendiri. Dan orang yang nelpon itu seolah-olah mengatakan, tapi ini kan Pak mengajak orang kemudian masuk dalam skema ponzi. Ketua SOE mengatakan bahwa ini kita lihat kalau VTube ini bukan skema ponzi. Nah, jadi ini sudah semakin jelas, teman-teman, mencerahkan kepada Anda semua. Untuk teman-teman VTuber semangat, untuk teman-teman haters dengar ini, ketua SOE yang berbicara. Bukan ponzi, tapi akan tetap dikaji terus, disempurnakan terus VTube ini. Dan ingat, VTube akan berjaya, panjang umurnya, dan mengubah banyak orang di Indonesia. Kemudian Anda bertanya, tapi kan masuk dalam entitas yang diwaspadai dan tidak dinormalisasi. Ingat, Ketua SWI Pak Togan Lumban Tobing mengatakan bahwa dulu juga ada namanya Fultusen, ya. Kemudian Eco Racing hampir mirip melakukan hal yang sama, tapi kita kaji ulang, akhirnya dinormalisasi ulang dan bersih. Nah, seperti inilah namanya perusahaan yang baru muncul, startup, banyak mengalami masalah, bro, khususnya di regulasi perizinan. Tetapi yakinlah, kalau sesuatu yang baik pasti akan mengubah banyak orang, ya. Jadi VTube ini menurut Ketua Satgas bahwa tetap dikaji ulang terus ini dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan manajemen VTube. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Togan Lumban Tobing itu, kalau Anda mendengarkan pembicaraannya, bahwa dia membela VTube karena memang ya sesuai prosedur, ada izinnya. Saya mau tekankan lagi bahwa dia mengatakan kami sudah dikirimkan izinnya dari OSS, sah beroperasi di mana saja di Indonesia. Ini yang saya bilang, artinya kan OSS itu menerbitkan perizinan yang sah.
atas nama menteri dan untuk menteri dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Inilah yang saya kupas tuntas berkaitan dengan perizinan. Dan Anda tidak bertanya-tanya tentang SWI selalu, tentang OJK selalu. Kan sudah berkali-kali di video saya itu, sudah berkali-kali membahas OJK. Kok nggak ngerti-ngerti sih ini para haters. OJK itu berkaitan dengan pengumpulan duit. Ini uang, ini uang. Hati-hati orang mengumpulkan duit. Nah ini yang dilakukan oleh SWI. Kalau ada pengumpulan duit, hati-hati. Tapi di VTube tidak ada pengumpulan duit. Yang ada VTube membakar $10 fee point, setara dengan $10 untuk memberikan kepada member-member yang masuk yang menjalankan gratis untuk menambah fee point. Di mana ada ponsinya? Ponsi itu sekali lagi saya jelaskan. Ponsi adalah ini, ya. Ini member masuk membayar ke perusahaan. Ya. Nah, ini disuruh masuk untuk menutupi keuntungan daripada ini member baru, member lama. Jadi ini direkrut untuk menutupi keuntungan dari member lama. Dia disuruh member ini, member baru disuruh membayar ke member lama, ya, dengan ke perusahaan. Tetapi satu saat perusahaan kabur, habislah uang Anda. Itu namanya ponzi. Jadi sistem ponzi adalah merekrut member baru untuk menutupi pembayaran member lama. Itu adalah ponzi. Jadi menyetor uang ke perusahaan. Itulah ponzi. Yang selalu haters bilang anti ponzi, anti ponzi. Yang saya bahas kemarin katanya mau bikin petisi anti ponzi. Ponzi dari mana? Apart masuk di VTube, Kominfo, main, bupati, wakil wali kota, lalu Anda bilang ponzi. Kalian aja yang tidak mengerti sistemnya. Mau bikin petisi dari mana? Hah? Mengumpulkan kekuatan untuk bicara ke pemerintah supaya apa? Paling pemerintah bilang, iya, kami dengar petisi Anda, jadi silakan bergabung di VTube. Ini yang pemerintah akan lakukan. Bro, pemerintah kita pasti cerdas lah. Dia tahu kalau sesuatu yang bisa merubah masyarakat didukung, bukan justru dibubarkan. Pemerintah itu cerdas. Nah ini orang-orang yang katanya mengaku cerdas-cerdas, sudah membantu masyarakat, nyatanya sudah ada izin membantu masyarakat, masih mau dibubarkan. Di mana otak mikir cerdas Indonesia? Ini yang saya bilang kemarin bahwa inilah radio rusak. Kalau radio rusak, hilang komponennya atau putus kabelnya, berpindah komponennya, ya tidak bisa didengar suaranya dengan jelas. Sama lah ini haters-haters. Otaknya tidak ditaruh pada tempatnya, makanya salah yang keluar. Dikerjakan hanya yang dikerjakan adalah gosip terus. Ya, sudah koslet semua. Masa mereka mengatakan, coba lihat ini gambar. Ini dikatakan inilah ulah para VTuber yang menjalankan VTube. Dicangkoklah daun pisang, kemudian mengatakan ulah dari orang-orang menjalankan VTube. Padahal mereka yang bikin. Kan di mana otak mereka? Mereka bikin gambar-gambar VTuber sudah sampai ke bulan. Ini mereka. Padahal yang bikin itu adalah mereka. Dikatakan inilah mereka orang-orang VTuber sampai di bulan. Mau foto-foto tidak ada kartu memori. Itu kan karangan-karangan mereka. Inilah fitnah-fitnah yang sederetan yang dibuat oleh haters-haters. Ikut sama pemimpinnya itu ya, yang ada ubannya di sini. Nah inilah yang mereka yang koslet ini, yang perlu diperbaiki, yang perlu dicerdaskan supaya komponen-komponennya itu kembali pada tempatnya, seperti otaknya dikembalikan, seperti mulutnya itu kan seperti ini, ngoceh-ngoceh terus. Kalau ngoceh-ngoceh terus, ini orang tua yang udah stres, ya. Seperti yang saya bahas kemarin, nenek lewat di depan cermin, dia tidak tahu dirinya siapa ini, padahal dirinya sendiri. Nah inilah orang-orang yang sudah mulai kadaluarsa. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman itu kelakuan para haters. Kok orang-orang menjalankan VTube merubah ekonominya, menjalankan VTube pakai kuotanya, kok diusik sih? Sampai yang pemimpinnya tuh yang ada ubannya di sini melintang, bela-bela dia lakukan apa saja untuk membuat tawar hati orang-orang kan, termasuk member-member VTube, dia lakukan apa saja. Ke kantornya VTube lah, dia bikin rekayasa lah, itu tadi saya bilang kan. Kalau di radio tuh udah karat-karatan, kasihan. Ya udahlah, kita mengerti aja. Jadi teman-teman yang hadir dalam video saya, tolong sama sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini itu benar-benar yang terjadi. Perizinan kita, sampai ketua SWI pun bicara, pembicaranya itu adalah memihak ke VTube. Dan tentunya kita tunggu nama VTube di Indonesia dibersihkan dari hal-hal negatif, ya, dinormalisasi kembali
dan VTube beroperasi di Indonesia, dan kita berjaya teman-teman. Para VTuber tidak lagi diusik para haters, karena haters ini akan segera punah. Seperti yang mereka bahas bahwa iklan-iklan di VTube itu adalah bodong, padahal kata bodong itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya pusatnya menonjol keluar. Nih, keluar begini ya. Siapa tahu yang ngomong itu pusatnya menonjol keluar. Kemudian dalam bahasa arkeologi itu artinya angin kencang ya. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka itu menghembuskan angin kencang, atmosfer negatif yang dihembuskan itu ya. Kalau di arkeologi angin kencang itu namanya bodong, yang membahas tentang kepurbakalaan. Jadi mereka tidak nyambung. VTube adalah aplikasi keren di era zaman ini, tapi mereka masih bergulat dengan kepurbakalaan seperti yang dikatakan itu ya. Terus ada yang bilang ke saya, berarti mobil-mobil bodong ini selama ini mobil yang pusatnya keluar. Ya itu salah redaksi. Lihat aja di Wikipedia yang benar ya. Jadi makanya itu gunakan ini. Kalau ada sesuatu yang kita dengar, kita bisa menggunakan otak kita, meneliti, mengkaji ulang, baru disampaikan ke orang ya. Jadi teman-teman, ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, VTuber 1000% kita semangat VTube berjaya di Indonesia, dan haters akan semakin punah dengan orang-orangnya, pemimpin-pemimpinnya. Dan saya akan membahas aplikasi ke Anda semua bagaimana cara-cara menjalankan VTube yang benar, karena saya tidak akan mereview nanti orang-orang haters ini. Kalau saya lihat video-videonya sudah mulai mengarah membelokkan ke tempat-tempat yang lain, yang membahas yang lain, karena dia sudah sadar kan, udah mulai sadar keberadaan VTube, bahwa benar-benar VTube diharapkan keberadaannya di Indonesia. Dan apapun yang haters mau lakukan, membubarkan, teman-teman percaya sesuatu yang baik pasti akan selalu menang. Tidak ada dalam film kita nonton orang jahat yang selalu menang, endingnya itu orang baik yang selalu menang. Nah inilah yang terjadi ya. VTube sebuah cahaya pasti akan kelihatan. Kalau Anda menaruh cahaya di bawah, itu akan kelihatan, dan cahaya itu akan bersinar terang. Dan itulah VTube yang akan menerangi bangsa Indonesia, yang mengubah banyak bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia kepada hal-hal yang lebih baik, bermanfaat, bisa berbagi kepada sesama. Tidak seperti orang-orang haters yang hanya menebarkan kebencian, mengusik orang-orang menjalankan VTube. Daripada mengusik, lebih baik gunakan kuota untuk masuk dan join di VTube dan jalankan VTube. Nah, ini kan namanya cerdas, tapi dasar nggak tahu siapa yang bebek sebenarnya. Oke teman-teman, salam dan go Diamond.